Ya, mulai dari diberikannya selama COVID berjalan itu, COVID ya? kurang lebih 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah. Selamat datang di podcast Anak Lembang. Ini episode kedua siaran kita hari ini dan masih tetap konsisten pada tema penanganan kemiskinan ekstrim di desa. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi, tamu yang istimewa, kedatangan seorang warga masyarakat yang selama ini masuk dalam kategori penanganan kemiskinan ekstrim dan ternyata telah berhasil sampai sejauh ini memanfaatkan program dari pemerintah berupa bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Beliau, saya perkenalkan hari ini hadir bersama-sama kita Bapak Samuel Parante yang biasa akrab disapa Pong Epa. Bagaimana kabar Pong Epa? Ya, ada baik-baik adanya. Iya, Kariba Melo? Kareba Melo. Iya. Pak Samuel Parante, Ya. Aktivitas sehari-hari? Ya, aktivitas sehari-hari yaitu kami memelihara tanaman lombok di samping pekarangan rumah atau di dekat rumah kami sendiri dengan menanam lombok dalam keadaan kami sehari-hari. Seperti itu. Kira-kira luas lahannya berapa Pak? Kira-kira luas pekarangan yang ada itu sekitar 15 kali 30 lah. 15 kali 30. Ya, kurang lebih. Sekaitan topik kita hari ini Pak, sejak kapan menjadi penerima BLT Dana Desa? Ya, mulai dari diberikannya selama COVID berjalan itu. COVID ya? Kurang lebih 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah. Itu per bulan bisa dapat berapa Pak? Per bulannya sekitar 300.000 per bulan. 300.000 per Ya, bulan. jadi kalau per 3 bulan dikasih biasa kita diberikan 900.000. 900.000. 900.000 itu menurut Pak Samuel ini itu besar atau bagaimana? Ya, artinya kita bersyukur kita bisa dibantu oleh pemerintah, namun ukurannya kecil tapi besar manfaatnya buat kami di setiap kampung atau di setiap keluarga. Wah, seperti itu Pak. Luar biasa sekali Ya. Pak. Kalau boleh saya bertanya Pak, sudah berapa lama menekuni aktivitas untuk menanam sayuran ini? Sudah berapa lama Bapak lakukan? Ya, kurang lebih ya sekitar 4 tahunan lah. 4 tahun ya? Ya. Oh, sudah lama juga. Dan Ya. kira-kira apa dengar-dengar Pak ya? Artinya ini yang kami lihat juga di lapangan, Bapak ini menggunakan BLT Dana Desa ini untuk aktivitas ini, menanam sayuran. Apa yang menjadi pikiran Bapak? Kenapa Bapak kemudian berpikir, wah lebih baik saya pakai BLT ini untuk menanam sayuran? Kan banyak juga penerima yang memanfaatkan tidak maksimal. Iya. Hanya dipakai untuk beli beras. Berfoya-foya apa semua. Atau malah ada yang berfoya-foya. Iya. Tapi Bapak ini lebih mau memakai ini untuk menanam sayuran. Kenapa Pak? Kalau dari kami, Iya. kata orang mempergunakan lahan atau pekarangan yang ada di rumah kita sendiri itu jauh lebih bagus jika digunakan betul-betul, karena dari dalamnya bisa mendapat nilai tambah untuk Nilai kita tambah. pribadi masing-masing. Wow, Kami luar kira biasa, demikian. luar biasa Pak ya. Iya. Nah, sampai hari ini kira-kira kalau boleh tahu, Iya, Pak. sekali panen itu bisa dapat berapa Pak? Ya, kalau boleh saya mengatakan mungkin sekitar 3-4 kilo satu kali panen. Itu per Tapi berapa hari Pak? per 3 hari kemudian. Oh, luar biasa Pak ya. Dan itu berlangsung secara
secara terus menerus atau bagaimana, Pak? Terkadang juga bisa agak berkurang sedikit karena musim hujan itu termasuk kendala di dalam panen tersebut. Kenapa? Karena biasanya kalau musim hujan untuk tanaman lombok itu biasa agak ya ada kerusakan lah seperti Kerusakan itu. ya. Oh, luar biasa. Dan kira-kira ini Pak, harapan Bapak ke depan kira-kira seperti apa? Apakah Pak Samuel ini berharap ke depan pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi, dan kira-kira apakah Bapak ingin mengembangkan usaha ini bisa lebih besar lagi atau seperti apa? Ya, memang kami berharap mudah-mudahan Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik dan kami masih bisa berlanjut untuk memelihara tanaman tersebut. Kami kira demikian. Iya, dan ya ini kan pasti akan didengar Pak Menteri. Mudah-mudahan bisa didengar oleh Pak Presiden Jokowi, Pak ya. Kira-kira maunya ini pemerintah untuk tahun depan apakah bisa menambah lebih besar lagi bantuan untuk masyarakat biar bisa lebih menangani kemiskinan ekstrim? Ya, harapan kami mudah-mudahan pemerintah, baik pemerintah setempat maupun dari pusat, juga betul-betul memperhatikan masyarakat yang memang betul-betul mau mempergunakan lahan tidur itu untuk bisa menjadi yang terbaik untuk per kapita maupun berkelompok. Wah, kami kira demikian. Luar biasa. Ini semangat yang top sekali dari Bapak Samuel, meskipun usia sudah tidak muda lagi, tapi betul-betul semangatnya masih semangat muda, Pak ya. Dan mungkin ya Pak ya, apakah kita akan diberi kesempatan untuk bisa nantinya bisa melihat bagaimana perkembangan di situ, dan ya siapa tahu kami bisa diundang untuk datang memanen bersama, Pak ya. Ya, tidak ada masalah. Kami kira demikian. Bisa ya. Wah, luar biasa, Pak. Ini satu contoh, satu inspirasi bagi kita bagaimana masyarakat memanfaatkan BLT dana desa untuk mengubah kehidupannya. Ini mungkin banyak yang mengatakan BLT dana desa itu tidak bermanfaat maksimal, tapi hari ini Pak Samuel Parante, Pong Epa, memperlihatkan kepada kita bagaimana BLT dana desa telah mampu mendukung perekonomian keluarga. Kami kira demikian. Demikian ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih untuk episode kali ini. Kita sudah melakukan bincang-bincang bersama dengan Bapak Samuel Parante di acara Podcast Anak Lembang. Sampai jumpa di episode berikutnya di Podcast Anak Lembang yang akan terus berbicara tentang suara anak Lembang, suara masyarakat desa, tentang bagaimana komitmen masyarakat desa untuk terus membangun kehidupan desa dan terutama membangun kehidupan bangsa dan negara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.